Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih tetap berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, juga nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk dapat melangkahkan kaki yang tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati yaitu alim ulama, cerdik pandai, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mendengarkan tausiah ini. Hadirin hadirat seiman dan seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya tidak akan memperpanjang muqaddimah. Adapun judul tausiah saya pada kesempatan kali ini ialah adab berbakti kepada kedua orang tua, yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablaguna indaka al-kibara ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahuma ufi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kita sebagai umat Islam tentunya mendapatkan hidup yang bahagia, hidup yang sukses, berkah berlimpah, yang tentunya hidup diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan ridho Allah Subhanahu wa taala bisa kita peroleh dengan jalan birru walidaini atau berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu adab yang harus kita lakukan sebagai seorang anak. Sebagai penggalan ayat di atas dari surah Al-Isra ayat 23 yang saya lantunkan di atas, yang artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dari ayat di atas dapat kita pelajari bersama bagaimana cara kita bersikap, berbicara, dan berbuat kepada kedua orang tua kita. Di antaranya adalah janganlah sesekali berkata of atau berkata ah, disuruh ini ah, dibilang ini ah, apalagi jika kalau kita sampai mencemooh atau melontarkan kata-kata kasar. Nauzubillah min zalik. Selanjutnya adalah Allah memerintahkan kita sebagai seorang anak untuk berbicara kepada orang tua dengan perkataan yang baik, yang terdapat dalam Quran surah Al-Luqman ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa tabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kita sebagai anak harus tahu tentang adab-adab kepada kedua orang tua. Yang pertama yaitu mematuhi nasihat orang tua. Sudah seharusnya setiap anak mengikuti saran dan nasihat kepada kedua orang tuanya. Tujuannya orang tua menyampaikan saran dan nasihat kepada anaknya adalah untuk kebaikan anak itu sendiri. Yang kedua yaitu berterima kasih kepada orang tua. Jasa kedua orang tua terhadap anak begitu besar. Bahkan limpahan jasa yang bercurah kepada anaknya tersebut tidak bisa diukur dengan apapun. Ibu dan bapak memiliki cinta kasih sayang tak terhingga kepada anaknya. Yang ketiga yaitu bersikap lemah lembut terhadap orang tua. Sudah seharusnya seorang anak bersikap terhormat kepada orang tuanya. Tersebut bisa bermacam, di antaranya adalah bertutur yang baik, berbicara dengan sikap lemah lembut, tidak mengutarakan perkataan yang kasar. Yang keempat yaitu meringankan beban orang tua. Salah satu jalan meraih kerukunan dalam kehidupan keluarga adalah saling membantu di antara anggota keluarga adalah prinsip bahu-membahu untuk meringankan beban kedua orang tua. Prinsip ini juga berlaku atas anak dalam berhubungan dengan orang tuanya. Yang kelima yaitu mendoakan orang tua agar senantiasa dikaruniai rahmat dan ampunan. Yang terdapat dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim, ditambahkan rezekinya. Maka berbaktilah pada orang tua dan tali silaturahmi atau dengan kerabat. Dalam hadis riwayat Ahmad. Hadirin hadirat seiman dan seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti perkembangan berita di Indonesia tercinta yang baru-baru ini kita dengarkan dan kita baca di medsos dengan anak yang menggugat ibu kandungnya sendiri karena harta warisan. Ingin mengasuh ibunda yang sudah tua rentan, itulah yang patut kita contoh. Kita diwajibkan untuk berbaik kepada kedua orang tua, bukan hanya kepada kedua orang tua kandung yang telah melahirkan kita, membesarkan dan mengasuh kita setiap hari, tetapi juga mempunyai orang tua yang kedua, yaitu guru. Guru adalah orang tua kedua kita di sekolah. Lebih dari setengah hari kita dididik, dibina, diajari berbagai macam ilmu pengetahuan. Tidak cukup sampai di situ, guru kita jugalah yang menanamkan kita hidup penuh disiplin, tanggung jawab atas tugas kita, mendidik agar kita menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, hamba Allah yang berakhlak karimah. Dan lantaran gurulah kita yang mendapatkan ilmu yang manfaatnya. Oleh karenanya, sudah sepantasnya bagi kita generasi pelajar untuk berbakti kepada guru-guru kita sebagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Hadirin hadirat seiman dan seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.